Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gumelar Ferdiansyah Pratama. Sebelumnya, saya telah mereview ataupun mengupload beberapa video pesantren terbaik di berbagai wilayah di Indonesia, mencakup Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan lain-lain. Dan sekarang saatnya ini dia 5 pondok pesantren terbaik di Cirebon versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, Pondok Pesantren Buntet. Pondok ini didirikan di Kampung Kedung Malang, Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Cirebon pada awalnya oleh Mbah Mukoyim. Beliau membangun rumah yang sangat sederhana dan juga langgar ataupun musala dan beberapa kamar santri. Sayangnya, pesantren yang didirikannya itu dihancurkan oleh Belanda yang tidak menyukai aktivitasnya. Peristiwa inilah yang menjadikan Mbah Mukoyim sempat berpetualang ke wilayah Pemalang dan akhirnya kembali ke Cirebon untuk membangun lagi pesantren Buntet di wilayah yang berbeda, yaitu di Blok Manis, Depok, Pesantren Desa Mertapada Kulon. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pesantren serta guna mengikuti perkembangan zaman, dibentuklah YLPI, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Buntet, yang tugas utamanya mengadakan pendidikan formal ataupun non-formal. Selanjutnya, Pondok Pesantren Kempek. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1408 yang didirikan oleh ulama besar yang bernama Mbah Kyai Harun. Ia merupakan salah satu putra dari Mbah Kyai Abdul Jalil. Mbah Kyai Harun dikenal dengan dua nama, yaitu nama Harun sebagai nama asli beliau dan Soleh sebagai nama resmi haji beliau. Setelah pulang dari ibadah haji, beliau selalu menuliskan nama Soleh di setiap koleksi kitab-kitabnya. Mbah Kyai Harun menikah dengan dua wanita, yaitu Nyai Mutimah dan Nyai Umi Laila. Dari dua orang istri tersebut, lahirlah putra-putri beliau yang pada perkembangannya kelak menjadi penerus Pondok Pesantren Kempes. Selanjutnya, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1705 oleh Ki Jatira yang merupakan seorang kiai berdarah Mataram. Babakan merupakan sebuah pedukuhan kecil yang terletak di bagian barat daya Kabupaten Cirebon. Nama asli Ki Jatira adalah Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kajen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Syekh Hasanuddin merupakan seorang pengembara yang selalu menyebarkan Islam di wilayah yang disinggahinya, tidak terkecuali di pedukuhan Babakan. Di wilayah ini, ia membuat musola kecil yang digunakan untuk mengajarkan tentang agama Islam. Stagnasi kepemimpinan dalam pesantren Babakan ini terjadi ketika Kiai Jatira meninggal. Langkah kaderisasi di pesantren Babakan mengakibatkan terputusnya kegiatan pesantren, sampai sarana fisik pun tidak berbekas. Sampai akhirnya, Kiai Haji Nawawi, menantu dari Kiai Jatira yang dibantu oleh Kiai Haji Azroi, membangun kembali Pondok Pesantren Babakan yang letaknya 1 km ke arah selatan dari tempat semula. Dan sekarang, pondok ini dilanjutkan ke pengurusannya oleh cucu-cucu Kiai Haji Amin Sepuh yang masih merupakan ahlul bait dan ulama, serta masyarakat yang berkompeten untuk kemajuan pesantren. Selanjutnya, Pondok Pesantren Nurul Sidik. Pondok pesantren dan perguruan Islam terpadu Nurul Sidik ini didirikan pada tanggal 7 September 1998. Proyek tunggal Nurul Sidik adalah membangun lembaga pendidikan pesantren serta umum itu sendiri, yakni mewujudkan sebuah perkampungan atau hunian yang tegak di atas nilai-nilai Islam yang lengkap dengan semua fasilitas pendukungnya, mulai dari tempat melahirkan, pengasuhan, pendidikan, usaha, sampai tempat pemakaman. Tujuan utama Nurul Sidik adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik lahir ataupun batin, dan selamat dunia akhirat di bawah naungan
ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Pondok Pesantren Al-Bahjah. Pesantren ini berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, berlokasi di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sebuah lokasi pesantren di tengah sawah yang jauh dari pemukiman masyarakat. Tepatnya di bulan Juni 2008, dimulai pembangunan pesantren. Setelah kurang lebih 1,5 tahun, tepatnya 10 Januari 2010, pesantren resmi ditempati santri putra dan putri yang pada hari itu juga diresmikan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrum dari Yaman. Pada kesempatan itu pula diresmikan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Bangunan pertama adalah sebuah gubuk kecil dan aula besar yang dijadikan ruang serbaguna, mulai dari majelis taklim mingguan dan tempat belajar anak-anak santri. Kemudian disusul bangunan masjid dan 8 kamar asrama santri, rumah pengasuh dan 20 kamar mandi. Berikut studio Radioku FM. Itulah 5 pondok pesantren terbaik di Cirebon versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya, setiap pondok pesantren itu baik, tapi saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas para santrinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tempat, nama, ataupun yang lain-lainnya menyangkut informasi berada di video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe.